Halo, selamat datang kembali di channel Yupi Sounds. Buat teman-teman yang udah download Ableton Live 12, pasti udah tahu kalau di Ableton Live 12 ini ada yang baru yaitu Mixer View. Nah, kali ini saya akan share soal pemakaian Mixer View di sequencer template. Sequencer template ini yang sudah pernah saya share di video-video sebelumnya. Oke, kita mulai dari klik icon atau tombol yang ada di kanan bawah, yaitu ini untuk toggle on off nya Mixer View. Untuk teman-teman yang udah terbiasa pakai DAW atau DAW seperti Logic, Cubase, Pro Tools, nah di sana biasanya kan untuk Mixer View-nya itu kan di sebelah bawah ya. Nah, kalau untuk arrangement view bawaan Ableton itu kan di sebelah kanan untuk mixernya, tampilan mixer, tampilan solo, on off tracks. Nah, pemakaian Mixer View di sequencer template ini akan memudahkan kita untuk melihat atau mengatur volume, melihat signal tracks, atau melihat dan enable atau disable tracks. Karena tampilan audio signal atau volume yang ada di arrangement view itu lebih kecil, jadi akan lebih enak untuk kita lihatnya di Mixer View, dan kita juga nggak perlu geser-geser ke atas atau ke bawah untuk lihat signal dari masing-masing tracks di dalam lagu, atau matiin nyalain tracks yang ada di grup tracks lagunya. Oke, untuk tampilan defaultnya seperti ini. Ada 3 bagian, I/O section, sense atau return, lalu yang terakhir ada volume section. Terus Mixer View ini secara vertikal juga ada 2 bagian, teman-teman. Di sebelah kanan ini adalah return tracks, lalu yang di sebelah kiri itu adalah tracks MIDI atau audio. Nah, sebenarnya Mixer View ini juga makan space banyak di screen kita, teman-teman, karena kita punya return tracks yang banyak, jadi makan space ke atas. Nah, tipsnya kita masuk ke menu di bagian kanan bawah. Di sebelah Mixer View itu ada tanda panah, kita klik aja, lalu kita uncheck di bagian sense-nya. Jadi ini lebih hemat tempat lagi karena udah berkurang lumayan banyak, tapi masih lumayan ketutupan untuk di bagian screen utamanya, di bagian MIDI track sama tracks audionya, karena di situ masih ada return tracks yang di tampilan utama arrangement view. Nah, ini bisa kita hide dengan cara kita pergi ke menu view, terus masuk ke menu arrangement track controls. Di situ kita bisa uncheck return tracks-nya. Nah, sekarang tampilannya jadi lebih lega nih. Nah, tapi kalau mau lebih lega lagi, kita masih bisa lebarin ke kanan dengan cara kita masuk ke menu view lagi, lalu ke menu arrangement track controls. Di situ kita bisa uncheck in out dan uncheck volumenya. Karena di Mixer View kita udah ada button-button untuk disable atau enable tracks atau solo, in out-nya, dan juga fader untuk main volume. Jadi kita nggak perlu yang ada di sebelah kanan, tapi ini juga bebas kalau teman-teman mungkin lebih suka tampilan yang di sebelah kanan ini tetap ada untuk lihat signal atau in out atau disable enable tracks-nya. Oke, jadi seperti ini tampilan finalnya untuk sequencer template di Ableton Live 12. Kita jadi punya view yang lebih enak untuk kontrol volume, atau enable dan disable atau mute unmute untuk tracks-nya. Dan satu lagi tipsnya, kalau kalian ke menu view terus ke menu mixer controls, di situ ada opsi untuk
check atau enable performance impact. Jadi ini untuk melihat di track mana sih yang bebannya lumayan berat atau sampai berat banget untuk performance dari masing-masing tracks. Jadi kalau ada tracks yang berat, nanti akan ada tandanya bar-bar merah di bawahnya. Oke, that's all untuk video kali ini. Thank you yang udah nonton. Jangan lupa like dan subscribe, dan see you in the next video.